يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Wabil khusus di pagi yang berbahagia ini, kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, sehingga bisa hadir untuk menunaikan salat subuh berjamaah dan melakukan amal-amal soleh seperti salat-salat sunnah, qabliyah, maupun salat suruh, salat duha, juga bermajelis ilmu. Yang seluruh rangkaian itu pertama menghantarkan kita untuk melakukan kebaikan berikutnya. Yang kedua mendapatkan pahala yang besar insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya. Bapak yang dirahmati Allah, setelah kita membahas bab salat, keutamaan salat 5 waktu, berikut ini Imam Nawawi menyebutkan bab fadlil wudu, keutamaan wudu. Wudu ini kelihatannya remeh, tetapi mempunyai banyak manfaat. Dia kelihatan kecil, tapi dia mensukseskan yang besar. Karena salat itu tidak akan sah tanpa wudu. Banyak orang yang meremehkan wudu, terutama tidak menyempurnakan wudu. Tidak hanya meremehkan, bahkan kadang tidak memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, terutama rukunnya. Kita juga kadang mengira bahwa wudu itu hanya untuk sholat. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berwudu ketika kita mau baca Quran, ketika kita mau bermajelis ilmu, ketika kita mau tidur, ketika kita mau melakukan safar, perjalanan. Bahkan dulu para ulama banyak yang melakukan wudu itu disebut dengan wudu lil mudawamah, untuk seterusnya menjaga wudu. Ulama-ulama kita dulu ketika mau sholat tidak mesti wudu, karena sudah punya wudu. Imam Syafi'i itu bisa wudunya waktu zuhur adalah untuk asar, untuk maghrib, untuk isya. Terjaga terus. Kalau batal baru berwudu. Jadi terjaga dalam keadaan
terus berwudu. Ini para ulama dahulu menjaga wudu sehingga ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan suci. Apa yang dirahmati Allah, secara lugawi wudu itu dari kata-kata wado'a. Wudu artinya cerah, berseri. Karena orang yang suka wudu di akhirat nanti wajahnya akan cerah, bercahaya. Di dalam Al-Quran disebutkan rukun wudu atau cara wudu secara global. Terutama rukun-rukunnya disebutkan bahwa rukun wudu itu ada 6. Berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat. Ini para ulama menyebutkan niat di sini. Jika kamu hendak sholat, itu rukun yang pertama, itu niat. Faghsilu wujuhakum, maka cucilah mukamu. Wujuh itu atau wajah itu yang tampak di hadapan kita. Ini disebut wajah. Itu terkena semuanya wajah ini. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Ke siku. Jadi batasannya siku. Hati-hati ketika kita wudhu, kita membasuh di depan, ternyata di belakang nggak kena sikunya. Selagi kita tidak kena wudhu itu, tidak kena anggotanya, maka batal wudhu. Dan sholatnya pun batal. Ini harus diperhatikan. Maka ada yang mengatakan, ada orang yang, itu ucapan Umar bin Khattab itu, ada orang yang 60 tahun hidupnya tidak sah sholatnya, tidak pernah sholat. Bukan karena tidak sholat, tapi karena tidak sah sholatnya. Ini wudhunya nggak kena. Maka kalau kita membasuh, ini kenakan siku. Ya, ada juga sebagian ulama menyebutkan ilal marafiqi itu ilahnya lil ghoyah. Jadi mencuci tangan itu dari jari ini ke sini, ilal marafiq, menuju ke siku. Tapi ada yang mengatakan itu bukan lil ghoyah. Walaupun dari siku juga nggak apa-apa. Siku ke bawah. Faghsilu bi aidikum, ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Jadi kalau kepala itu disebutkan diusap, bukan dicuci, diusap. Ada yang menyebutkan beberapa rambut saja kena sudah mewakili kepala. Bahkan sehelai rambut pun kena itu sudah mewakili kepala. Tapi sempurnanya mengusap ke belakang kemudian kembali ke depan. Jadi rambut itu bagian daripada kepala. Sehingga kalau rambut sudah kena, maka termasuk juga kepala. Faghsilu bi wujuhikum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai mata kaki. Jadi batasan kaki itu mata kaki. Kalau mau dinaikkan sedikit tidak apa-apa, agar nanti bercahaya di akhirat. Jadi kalau di bawah mata kaki tidak boleh. Seringkali orang itu mengucur bagian depannya tapi di belakangnya tidak kena. Yang disebut dengan akib. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika melihat para sahabat itu berwudu, wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang
masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena berwudu tapi tumit bagian belakang tidak kena. Itu hati-hati. Jadi ternyata para sahabat itu berwudu, tumitnya yang belakang nggak kena. Maka Imam Malik mensyaratkan berwudu itu dengan tadlik. Jadi diusap, dipijat bagian-bagian yang merupakan anggota wudu, dipijat dengan menggunakan air. Tidak perlu air itu banyak, tidak. Bahkan kita diperintahkan untuk menghemat air. Jadi airnya hemat, tapi seluruh anggota wudu terkena wudu. Kadang-kadang wudunya di air yang mengucur deras banyak, tapi bisa jadi wudunya nggak sah. Tangannya tinggal seret, diginikan seret. Terus kemudian kakinya juga tinggal disodorkan. Bagian-bagian yang penting itu, yang tersembunyi tapi dia termasuk rukun wudu, nggak kena. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ini rukun wudu yang kelima. Setelah niat membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, yang keenam itu tertib. Artinya berurutan. Ini rukun wudu itu 6 ini. Para ulama, ijma' ulama berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Tapi kita berwudu itu bukan hanya sekedar menjalankan rukun. Bagaimana kita berwudu sebagaimana wudunya Rasulullah? Tidak lepas dari sunnah-sunnah wudu juga banyak. Seperti berkumur, seperti istinsak dan istinsar. Istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung, disedot lalu dikeluarkan. Ini di hidung kita ini Pak, ada bulu-bulu yang menjaga kotoran yang masuk. Dibersihkan setiap kali wudhu dengan air, kemudian dikeluarkan. Jadi masuk, dia membersihkan bulu ini kemudian keluar. Jangan sampai kita tidak menghirupnya. Jadi dihirup terutama di pagi hari. Para ulama menyebutkan di pagi hari itu hendaknya air itu masuk ke haisum. Ya haisum namanya di sini. Kalau air ini air tidak masuk di sini, setan itu masih bercokol di sini. Sehingga orang itu kalau sholat subuh wudunya sudah benar, tapi tidak masuk ke sini, maka dia akan ngantuk. Apalagi memang tidak mempersiapkan diri untuk sholat subuh. Apalagi perut itu masih kenyang, misalnya mau tidur itu kan, tadi malam kenyang, atau dalam keadaan tidur malam sekali, bangun itu susah. Kalau bangun sholatnya tidak khusyuk. Nah, dibersihkan di sini dengan tarik kemudian dikeluarkan. Di sini di khaisum ini ada setannya. Kadang ada orang sholat Allahu Akbar, kemudian rukuknya juga tetap ikut imam. Kadang tasawuf akhir, tasawuf ini, Assalamualaikum udah sambil ini. Setelah selesai baru agak melek. Karena setannya itu mengipasi kan waktu tidur. Di sini masih ada setan. Ayo Pak, kalau pagi itu, terutama pagi itu disedot air itu sampai ke hidung. Pertama-tama memang tidak nyaman, tapi ini manfaatnya besar. Bahkan ada orang yang kena penyakit polio itu, setelah dia melakukan itu sembuh, bersih di sini, hanya dengan menghirup air kemudian mengeluarkan. Itu istinsar. Ini hukumnya sunnah di dalam wudhu, tetapi manfaatnya sangat besar. Ya berkumur juga kan, berkumur juga kita itu membersihkan bagian-bagian yang ada di dalam mulut. Apalagi kalau kita habis makan gitu kan. Ya kalau kita wudhu, misalnya kalau sudah wudhu kita makan, ya cukup berkumur saja. Berkumur kan menggerak-gerakkan air itu di sini, dikeluarkan. Itu namanya madmadah. Itu hukumnya sunnah, tetapi
manfaatnya besar. Berwudu, istinsak, istinsar. Kemudian juga mendahulukan yang kanan. Dan dilakukan 3 kali. Beberapa wudu itu dilakukan 3 kali. Yang kanan terlebih dahulu, jangan yang kiri. At-tayamun. At-tayamun fil wudu itu namanya mendahulukan yang kanan. Kalau yang kiri dahulukan itu menyalahi cara Rasulullah. Ya, wudunya ya sah-sah saja. Tapi kan tidak sebagaimana sunnah Rasulullah. Yang kanan lebih dulu. Kemudian membasuh telinga. Itu juga merupakan sunnah. Ada yang menyebutkan ngambil air, jadi usap. Ada yang sehabis mengusap kepala, langsung ke telinga. Itu juga hukumnya sunnah. Jadi sunnah-sunnah seperti ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berdoa setelah wudu. Berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Tirmidzi menambahkan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi kita mentauhidkan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah, dan bersaksi bahwa tidak ada Nabi Muhammad itu utusan Allah. Setelah itu kita berdoa Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Orang yang bersih hatinya. Orang yang bertaubat itu kan hatinya bersih. Waj'alni minal mutatahhirin, dan orang-orang yang bersih fisiknya. Orang mukmin itu fisiknya bersih, hatinya juga bersih. Jangan sampai bersih fisik saja tapi hatinya kotor. Begitu juga hatinya bersih tapi tubuhnya kotor, najis. Kita minta kepada Allah agar kita dibersihkan kedua-duanya. Secara fisik maupun secara ruhiyah, hati kita ini bersih. Bagaimana berwudu itu menghantarkan kita bersih secara fisik, bersih juga secara ruhiyah. Hati kita akan tentram. Nah, di sini banyak dalil-dalil yang apabila kita khusyuk di dalam wudu, disebutkan apa diantaranya fadilah daripada wudu itu. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalin min atharil wudu. Fan istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Muttafaq alaih. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat karena gurran muhajjalun. Gurran muhajjalin itu artinya warnanya yang bercahaya. Warnanya putih bercahaya. Itu gurran muhajjalin. Dari mana bisa berwarna putih bersih dan bercahaya itu? Dari bekas wudunya. Barang siapa yang bisa memanjangkan warna yang putih yang bercahaya itu, maka panjangkanlah. Maksud dari sini upaya yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita berwudu, wudu basuh muka ini dilewatkan. Membasuh tangan ini mestinya pakai siku, sampai siku dilewatkan. Karena ini cahaya. Nanti di hari kiamat cahaya. Demikian juga kaki dilewatkan ke atas. Ini namanya gurran muhajjalin. Tetapi bukan dilebih-lebihkan, Pak. Imam Syafi'i mengatakan sunnahnya 3 kali. Lebih 3 kali itu sudah termasuk gulu dalam ibadah. Kalau merasa 2 kali sudah tercuci semuanya, tangan misalnya, tidak apa-apa 2 kali. Lebih afdal 2 kali daripada melebihi daripada 3 kali. Tapi paling afdal itu 3 kali. Maka bagaimana kita berwudu, walaupun dalam hadis disebutkan, walaupun kita berada di di sungai yang luas, kita tetap menghemat air.
Rasulullah SAW mengajarkan menghemat air. Anjuran muajalin melebihi yang dibasuh, tetapi jangan menggunakan air berlebih-lebihan. Itu menghemat air itu diajarkan ketika kita berwudu. Nanti inilah yang akan bercahaya pada hari kiamat. Rasulullah SAW mengetahui umatnya itu dari wudunya, karena wudu itu memancarkan cahaya. Wa an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu." Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya. Ahsan itu memperbaiki wudunya. Tidak asal wudu saja, tapi betul-betul baik wudunya. Kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruj min tahti azfarihi. Seluruh kotorannya, dosanya itu keluar dari jasadnya sampai keluar dari bawah kukunya, bawah kuku-kukunya. Hadis rawahu Muslim. Yang lebih jelas lagi disebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda al-'abdul muslim," apabila seorang hamba yang muslim itu berwudu, fa ghassala wajhahu, membasuh mukanya, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Dia membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya itu, dari wajahnya itu, setiap dosa yang dilakukan oleh matanya, yang dilihat oleh matanya, bersama air yang keluar atau bersama tetesan air terakhir. Jadi pernah saya sampaikan, Bapak yang dirahmati Allah, laki-laki itu dosa yang paling banyak itu matanya. Kalau laki-laki keluar melihat ini, melihat itu, melihat ini, melihat itu, banyak sekali dosanya. Maka dalam Al-Quran surat An-Nur, perintah untuk ghaddul basar itu pertama kepada laki-laki. Jadi perintahnya kepada laki-laki, baru kepada kaum wanita. Karena laki-laki ini pandangan matanya ini sulit dijaga. Sampai dalam hadis disebutkan, siapa yang mampu menjaga pandangan matanya, maka Allah akan jadikan dia itu merasakan manisnya ketika ibadah. Karena ini berat bagi laki-laki. Orang umur 70 tahun aja masih jelalatan. Nggak tahu apa-apa ini. Masih apa namanya, ada strom gitu loh. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, masih ada sinyalnya. Ya. Jadi walaupun mungkin baterainya agak low, tapi sinyalnya kuat gitu loh. Jadi untuk dari matanya. Kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib ketika dia melihat perempuan, kata Rasulullah SAW, la tudbi'in nadhrah an-nadhrah. Kamu jangan ikutkan pandangan kamu kepada pandangan berikutnya. Ini maksudnya bisa memandang terus, atau memandang terus ingat terus. Oh tadi lihat ini. Lagi, nah ini yang seperti ini lebih baik jangan sering ke pasar, lebih di rumah saja untuk menjaga pandangan ini. Jadi pandangan mata ini sebagai laki-laki luar biasa. Kalau perempuan ini lisannya yang paling berpotensi untuk berbuat dosa. Ya, laki-laki juga iya, cuman kan pandangan laki-laki itu lebih membahayakan lagi. Jadi ini kalau kita misalnya menghitung dosa dari mata ini, malam itu paling banyak. Sampai ada yang menghitung itu, para ulama itu menghitung ada 18.000 dosa mata yang dilakukan, macam-macam yang dilihat. Tapi dengan berwudu terhapus. Kita berwudu, maka tetesan air ini yang dari muka ini, itu yang paling di muka ini kan yang paling berpotensi mata ini.
untuk melakukan dosa. Ini kotoran-kotoran itu jatuh. Maksudnya dosa-dosa itu rontok, baik bersama air yang jatuh di mata atau bersama tetesan air yang terakhir. Sebutkan dalam hadis begitu. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashathu yadahu ma'al ma'. Demikian juga tangannya. Kalau dia membasuh tangannya, maka tetesan-tetesan air dari tangannya itu adalah dosa-dosa yang keluar dari tangannya, yang dilakukan oleh tangannya. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub. Apabila dia membasuh kakinya, maka keluarlah setiap dosa yang di mana kakinya berjalan menuju maksiat itu. Keluar bersama air yang dibasuh di kakinya atau bersama tetesan air terakhir. Sampai dia keluar selesai wudhu, hatinya bersih semuanya. Hati itu sudah bersih, seluruh tubuhnya juga bersih. Kenapa? Karena berwudhu. Maka berwudhu itu harus khusyuk juga. Dimulai kita berwudhu dari awal berkumur itu kalau apa namanya, yang berniat, yang baca bismillah, baca bismillah. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan mulai dari cuci tangannya. Apalagi kalau tidur malam, bangun itu cuci tangan. Jadi, cuci tangan, kemudian berkumur. Setelah itu istinsak dan seterusnya. Ini dengan khusyuk. Walaupun boleh berbicara. Karena pada waktu wudhu tidak dilarang berbicara. Kalau sholat dilarang berbicara. Jadi kalau wudhu kita ini bagus, Bapak yang dirahmati Allah, wudhu kita bagus. Lalu setelah wudhu kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini disebutkan dia akan dipanggil dari 8 pintu surga. Dan dia boleh memasuki dari pintu mana dia mau masuk. Bayangkan kalau kita, jadi pintu-pintu surga itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada pintu sholat untuk orang yang ahli sholat. Unggul sholatnya dia masuk dari pintu sholat. Ada yang dari pintu sodakoh. Orang yang rajin sedekah, rajin zakat, yang unggul di harta yang dimiliki ini untuk disedekahkan. Ada dari pintu jihad, yang hidupnya selalu berjihad. Pada zaman Rasulullah SAW itu ada sahabat itu berjihad terus, berjihad. Seperti Khalid bin Walid berjihad terus, perang terus. Tapi matinya nggak di medan perang. Orang-orang yang suka berjihad ini akan dipanggil dari pintu jihad. Pintu utama itu namanya pintu Rayyan. Orang yang berpuasa. Itu disebut pintu Rayyan, bukan pintu siang. Bukan babus siang, tapi babur Rayyan. Ini pintu yang paling utama. Lalu Abu Bakar pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Sampai Abu Bakar mengatakan, tidak penting bagiku ya Rasulullah, mau dipanggil dari pintu mana saja. Tapi aku ingin bertanya, apakah ada yang dipanggil dari seluruh pintu itu, dari 8 pintu itu? Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, ya, aku berharap engkau lah orang yang termasuk dipanggil dari 8 pintu surga. Orang yang dipanggil dari 8 pintu surga, salah satunya disebutkan orang yang berwudu, menyempurnakan wudunya dan berdoa setelah wudu. Kalau ini istiqomah Pak lakukan, setiap wudu sempurna wudunya, kemudian berdoa setelah wudu, maka Bapak akan dipanggil dari 8 pintu surga. Kita mau masuk yang mana, dipersilakan. Ya mungkin juga mau masuk ini dulu itu kan. Kan enak sekali masuk pintu surga. Jadi hal yang remeh dalam Islam ini, hal yang kelihatan remeh, bisa meraih sesuatu yang sangat mulia. Gak ada ketentuannya Bapak harus punya uang sekian miliar baru bisa masuk dari pintu apa sedekah. Nggak ada. Jadi
meraih sesuatu yang mulia dalam Islam, yang penting istiqomah. Itu bisa dari hari yang siapa saja bisa. Orang miskin, orang kaya, orang yang sehat, orang yang sakit bisa untuk mendapatkan kemuliaan. Laki-laki, perempuan, semuanya bisa. Inilah sesuatu yang dijadikan kesempurnaan dan bagian daripada kesempurnaan ajaran agama ini. Kemudian ada hadis satu lagi, saya baca satu hadis. Ada beberapa hadis sebenarnya di sini. Wa anhu anna Rasulullah sallam ata al-maqbarah faqal. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW suatu ketika mendatangi pemakaman. Lalu beliau mengucapkan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Jadi kesejahteraan atas kalian, daru qaumin mu'minin. Jadi dar itu artinya kampungnya orang-orang yang beriman. Maksudnya kuburan itu. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan kami insyaallah akan menyertai kalian, mengikuti kalian. Radadtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang ikut dalam ziarah kubur itu, aku senang menyapa saudara-saudaraku, kata Rasulullah SAW. Lalu sahabat mengatakan, awalasna ikhwanana ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Saudara-saudaraku, kata Rasulullah SAW, yaitu orang yang datang setelahnya tetapi beriman kepadaku. Tidak melihat Rasulullah tetapi beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, tapi tidak melihat Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah saudara-saudara. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau tahu nanti di akhirat kalau itu saudara-saudaramu? Bahkan Aisyah pernah bertanya, dari awal Nabi Adam, orang hidup begitu banyak berkumpul di mahsyar sampai akhir pada hari kiamat nanti. Ini kan umat Rasulullah. Dari mana engkau tahu wahai Rasulullah kalau itu umatmu? Dan Rasulullah memberi perumpamaan. Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muajjalah baina dhahri khailin dukhmin buhmin ala ya'rifu khailahu? Qalu bala ya Rasulullah. Tahukah kalian sekiranya ada orang yang mempunyai kambing putih, kuda putih yang indah, kudanya putih, yang berkumpul di seluruh kuda yang semuanya hitam. Kira-kira tahu nggak? Kalian tahu nggak kalau mana kuda kalian? Oh ya tahu ya Rasulullah, yang putih itu. Begitu juga umatku. Maka Rasulullah mengatakan, dari mana aku tahu mereka itu putih, gurun muhajalin, putih, bersih, berseri, bersinar. Rasulullah mengatakan, min asari al-wudu, dari wudu mereka itu. Jadi karena umat ini berwudu, semakin bagus wudunya, fa ahsanal wudu, semakin istiqomah wudunya, maka semakin putih bersih. Yang lainnya kuda-kuda hitam, semua bagian kuda-kuda hitam. Kalau kita punya kuda warna putih, yang lain punya kuda hitam, sebanyak apapun kuda mereka itu, kita tahu mana kuda kita. Kenapa? Karena kelihatan bercahaya. Inilah Rasulullah mengatakan, nanti umatku itu akan bercahaya karena wudhu mereka. Jadi wudhu itu bukan bermanfaat di dunia saja, tetapi nanti akan bercahaya di akhirat nanti. Maka Bapak yang dirahmati Allah, niatkan karena Allah, bukan hanya karena sholat. Kita mau kerja, kita berwudhu, kita menjaga wudhu. Bayangkan kalau kita, ya maaf misalnya kita tiba-tiba diambil ruhnya oleh Allah, kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudhu.
Ketika kita tidur, mau tidur kita berwudu. Bagaimana kita diambil oleh Allah? Kita dalam keadaan berwudu, bersuci. Yang kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat, mari kita betul-betul sungguh-sungguh berwudu sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar wudu saja. Suci ini dah. Bagaimana sholat itu bisa memberikan pengaruh kepada kehidupan kita? Kalau sholat kita tidak sah. Kenapa sholat kita tidak sah? Karena wudu kita tidak sah. Maka ini hal yang remeh, tetapi sesungguhnya dia akan mensukseskan yang besar. Banyak yang menganggap remeh, sehingga wudunya hanya sekedar wudu. Termasuk juga terhadap anak-anak kita, murid-murid kita. Itu praktek wudu itu harus diajarkan benar-benar. Kalau kita nggak ada diajarkan benar-benar, ya mereka akan wudu ya seadanya. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kamu saja yang mengira perkara itu kecil, padahal dia besar di hadapan Allah. Dia besar pahalanya, sebenarnya kedudukannya juga besar. Kita karena sering meremehkan, maka dianggap remeh, padahal dia bukan hal yang remeh. Saya kira ini, Ustaz Samsul.